Ada yang mau tambahan uang? Yang pertama jawab emaknya. Tapi gak apa-apa, emaknya kali janda saya bagi. Syaratnya masih muda. Karena kalau janda tua urusan Pak Islam itu. Siap, ada yang mau tambahan duit? Yang dengerin ceramah Ustaz, terus bisa jawab, bisa ngulang. Satu pertanyaan, hadiahnya 100.000. Hadiahnya berapa? 100.000. Kembali 95. Berapa? Goceng berapa? Goceng 5.000. Bapak celeng mana madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau salam jualan opak. Abang Siduk pergi ke Mekah. Jawab salamnya pada kompak. Ustaz doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Ya Rabbal, empok berkah jualan minyak. Belanjanya di pasar Keranji. Hidupnya berkah, duitnya banyak. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan tahun depan pada bisa pergi haji. Pergi haji. Mau pergi haji? Ya bocah yang mau. Mau pergi haji? Mau cepet apa mau lama? Mau cepet. Udah setoran apa belum? Lama dong. Yang udah setoran 15 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil aziz. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Ya gak ada yang jawab. Kalau disebut nama Nabi kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya ulang. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Al-khair man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan para muallimin, para asatidzah, guru-guru kita yang hadir, al-mukarram wal muhtaram Ustaz Mansur, al-mukarram wal muhtaram Ustaz Haji Ahmad Fatin, Ustaz Haji Ya'qub, Ustaz Ahmad Fuadi, guru-guru kita yang lain alhamdulillah cukup banyak. Yang khusus pula Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah Bapak Haji Slamet, Al-Mukarram Bapak Haji Subandi selaku tokoh masyarakat kita, para tokoh, para orang tua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, anak-anakku yang saya cintai dan mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah jam 5:11. Waktu berbuka puasa di Jakarta jam 6:10. Tahu di Bekasi jam berapa? Oh sama. Ini kalau saya pulang ke Jakarta udah maghrib jam segini.
Saya pulang ke sana di maghrib. Syaratnya naik sepeda pulangnya. Maka sampai rawa domba maghrib. Alhamdulillah sore hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang sangat mulia, satu-satunya tempat yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat terbaik di dunia adalah masjid dan musola. Khairul biqa al masajid. Tahu sini tahu? Ini calon menteri agama itu dia sini. Dia ada aktif itu berdua. Kelihatannya kalau dari tampaknya cerdas. Biasanya anak kalau yang aktif rada cerdas. Cuman bahasa Betawinya krekelan. Bahasa Betawi juga. Khairul biqa al masajid, tempat terbaik di dunia adalah masjid. Wa syarrul biqa al aswaq, tempat terburuk di dunia adalah pasar. Maka ingetin, tempat terbaik adalah masjid, tempat yang paling tidak baik pasar. Jadi kalau ke masjid harus lama, ke pasar jangan lama-lama. Makanya saya termasuk yang kagak betah kalau ke pasar lama-lama. Asal udah setengah jam, bini saya telepon, udah saya di mobil. Udah cepetan balik. Karena kalau sampai 2 jam burs duit saya. Itu tempat kurang baik gitu. Buat nguras dompet yang ada. Maka mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus dibawa dari kampung rambutan. Ceramah Ramadan lebih cepat lebih bagus karena udah banyak yang kesemutan. Yang kesemutan boleh belonjol, nggak apa-apa. Emang kalau di masjid begitu, duduk bersila 20 menit mantap, 30 menit pantat godik, kaki kerenyam-kerenyam, tandanya kesemutan. Ganti posisi, duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Masih belum kelar juga, duduk tawarruk, tahiyat akhir. Belum selesai juga, belonjol. Belum kelar juga, mundur dah, nyari sendelan. Ada juga yang becir pulang. Maka alhamdulillah karena waktunya berbarengan dengan berbuka puasa, jadi ceramahnya nggak lama, 15 menit setengah aja. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Itu ada ustadz di TV yang cirinya begitu. Namanya Ustadz Maulana. Itu gesit dia orangnya, wow, lincah. Kalau bocah receh, dia lincah, orangnya lincah, bahasanya lincah gitu. Itu Ustadz sekali ceramah setengah jam bayarannya 7 juta. Masya Allah. Ustadz kalau yang udah masuk TV rata-rata mahal-mahal. Kalau Ustadz Marzuki masuk TV-nya cuma di TV One doang. Itu juga kalau subuh. Habis sholat subuh Bapak lihat di TV One. Kalau saya sih ada di TV saya. Saya ceramah itu di depan. TV-nya mati, saya ada di dalam. Dan bini saya panggil, no, ayah di TV dong. Maka saya nggak mau masuk ke TV, takut nanti mahal. Yang pertama begini, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara isi munajatnya, oh saya lupa, saya lagi direkam, mau sepatin. Saya jalan-jalan dulu, jalan juga saya. Jadi saya harus menang baik kene. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, katanya terkewas dikit. Ikutin bocah yang tadi. Di antara isi munajat Nabi Musa, ya Rabb, hal akramta ahadan mitlama akramtani haitsu asma'tani kalamak. Wah, saya baru baca mukadimahnya, jamaahnya dimangguk-mangguk. Tandanya paham berarti.
Kalau gitu saya nggak terjemahin dah, saya nggak artiin. Karena tadi kata ketua pengajian penuh di sini, malam, subuh, masya Allah. Berarti tukang ngaji semua kelihatan dari mukanya kalau tukang ngaji. Oh, tukang ngaji kelihatan dari mukanya kayak lembaran kitab kuning. Muka gua pucet udah kitab kuningin zaman dulu lagi waktu zaman ngaji. Bahasa kitanya begini, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Rabb. Ada nggak kemuliaan yang kau berikan kepada seseorang sebagaimana kemuliaan itu engkau berikan kepada saya ketika engkau perdengarkan firman-firman-Mu secara langsung kepada saya? Halo? Oh, juga mau gae. Biasa aja. Bentar lagi maghrib. Nabi Musa merasa mulia karena mendengarkan firman Allah secara langsung. Dan di antara nabi yang memberikan, yang mendengarkan firman Allah secara langsung adalah Nabi Musa alaihi salam. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ketahuan lagi puasa endor banget betul. Allah. Mak-mak nyebut Allah sambil muak. Allah. Untung aja sore, kalau tengah malam di kober belakang ada nyebut begitu tuh, Allah, gue benci itu kan. Kalau disebut firman Allah, maka kita jawab Allah. Jangan diam aja. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita baca Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau disebut nama Allah jangan diam aja. Kalau dibaca Quran jangan diam aja. Tes. Yang bisa jawab dan kompak saya bagi duit. Ngetes. Kalau dibacain firman Allah, Al-Quran nyebutnya apa? Allah. Ibu-ibu saya tes. Fakullama karatan Allah katanya. Itu saya bukan baca Quran, saya bilang fakullama karatan. Nyebutnya Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara secara langsung. Allah menurunkan firman-Nya, mendengarkan suaranya secara langsung kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa merasa mulia. Kita pengen gak jadi orang mulia? Pengen. Allah memberikan jawaban dalam hadis qudsinya. Ya Musa inna li ibadan ukhrijuhum fi akhiriz zaman fa ukrimuhum bi syahri Ramadan. Wahai Musa, sesungguhnya saya masih akan memutus umat akhir zaman, umat yang diutusnya di zaman paling akhir. Setelah zaman itu tidak ada zaman lagi. Setelah itu langsung kiamat terjadi. Kira-kira zaman siapa ini? Zaman kita sekarang. Umat Nabi Muhammad disebut umat akhir zaman, penutup dari semua umat-umat yang pernah diciptakan oleh Allah. Nabinya penutup para nabi, penutup para rasul. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ngaku saya nabi ke-26, maka wajib kita tidak percaya
Anggap aja orang lagi stres ngoceh di mana-mana, biarin aja deh dia. Kita wajib tidak percaya. Saya masih utus nanti umat akhir zaman. Umat akhir zaman umurnya pendek-pendek, orangnya pendek-pendek, ibadahnya dikit-dikit kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Allah menyebut umur umat Nabi Nuh dalam Al-Quran 1000 tahun kurang gocap. Berapa berarti? 9,5 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 amma. Dan sungguh telah kami utus Nabi Nuh alaihi salam. Beliau tinggal, beliau hidup di antara umatnya selama 1000 tahun kurang 50. Masya Allah. Lama nggak Nabi Nuh hidup? Lama. Kalau ada orang Bekasi, kalau ada orang Keranji, hidupnya seumur Nabi Nuh 950 tahun. Olok beras, makan mulu. Jangankan pakai 900 tahun Pak Ustaz. Zaman sekarang mah engkong umurnya 100 tahun aja, cucu udah 7 kali manggil Ustaz. Ustaz, ono engkong saya bacain apaan kayak udah buru-buru mati. Coba engkongnya masih mau hidup, cucunya udah gak ada sadaran. Marahin Ustaz mulu, suruh bacain apa kayak dia buru-buru mati katanya engkong. Emang kenapa engkong lu masih mau hidup, lu suruh bacain biar mati? Karena stroke Pak Ustaz, udah 15 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja. La yamutu fiha wa la yahya, di tempat tidur kagak hidup kagak mati, meneng baik. Kasihan Ustaz. Maka di Aziyadah ada Ustaz spesial matiin orang. Temennya malaikat maut ya. Temen saya namanya Ustaz Fahru Rozi. Kalau ada orang yang sakit udah tahun-tahunan, yang nungguin udah capek, yang ngurusin udah capek, yang ngerasain sakit udah capek, tapi kok belum juga ajalnya nyampe, biasanya yang dipanggil Ustadz Haji Fahru Rozi. Iya, malaikat temenan sama dia dekat gitu. Terus dia berdoa sama Allah, dibacain ayat-ayat, dia mohon kepada Allah. Isi doanya begini Pak, ya Allah, ini hambamu merasakan sakit sudah sekian lamanya. Kalau memang ternyata matinya lebih baik, segerakan ya Allah, matikan hambamu ini. Jangan dia merasakan sakit berkepanjangan. Kalau ternyata sembuhnya, sehatnya menurut Engkau lebih baik buat orang ini, segerakan ya Allah sembuhnya. Jangan sampai dia berlama-lama merasakan sakit. Cuman biasanya yang udah-udah nih yang cocok matinya Pak. Yang udah-udah matinya gitu. Jarang-jarang yang setelah didoain sehat lagi, jarang-jarang. Tapi ada, bukan gak ada. Mertua saya termasuk yang didoain sama dia lama karena sakit udah lama, keluar masuk rumah sakit. Laki-laki sehat lagi Pak. Ngimamin lagi ke masjid. Padahal masjidnya naik ke lantai 2. Berarti kan gagah lagi tuh hati-hati. Masya Allah. Jadi kalau nanti pengen kenalan sama Ustaz Fahru Rozi, bilang aja Pak, pas lapar telepon saya, ntar saya datang. Kalau mati mau udah aja ya Allah ya. Ya Allah, berarti kita umat akhir zaman. Setelah ini udah gak ada zaman lagi. Makanya jangan berdoa minta panjang umur mulu. Ya Allah, berkahin umur saya, biar indah matinya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Yang penting umurnya berkah. Kalau diajak datang ke majelis, ringan kakinya. Diajak duduk di masjid iktikaf, nepak pantatnya.
Karena ada orang yang godek aja godek Pak di masjid. Tergantung kebiasaan. Ini karena dari kecil udah biasa diajak sama orang tuanya ke majlis-majlis kebaikan, sampai tua bersilanya masih mantep aneh. Makanya dibiasain gitu. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita hidup di zaman Nabi Adam, kalau kita hidup di zaman Nabi Nuh, hidup di zaman Nabi Idris, kita minta panjang umur, kemungkinan Allah ijabah. Kita bisa akan mengalami zaman Nabi Musa, zaman nabi-nabi yang lain, sampai kepada zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang kagak mati-mati. Kemungkinan bisa, karena masih ada beberapa zaman lagi setelah itu. Tapi kita hidup di akhir zaman. Setelah ini udah gak ada zaman lagi kiamat. Maka karena umurnya pendek, ibadahnya dikit, Nabi berdoa terus sama Allah. Doain kita nih Pak. Doain kita. Doanya begini. Ya Rabb ja'alta ummati aqsaral umami a'maran wa aqallaha a'malan. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau telah jadikan umatku ini umurnya paling pendek di antara umur umat terdahulu. Maka otomatis ibadahnya juga lebih sedikit dibandingkan ibadahnya umat terdahulu. Berikan ya Allah satu keistimewaan, jadikan itu sebagai fasilitas yang mereka hidup di situ, mereka beribadah di situ. Walaupun ibadahnya dikit, tapi Engkau berikan pahalanya sama seperti orang-orang yang ibadahnya ratusan tahun lalu. Atas permohonan Nabi ini, Allah jawabnya turunin surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maju nyumpain. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, angkat tangannya, maju. Udah ya, berarti nggak ada ya. Kayaknya ada yang nunjuk tadi. Emaknya anak-anak yang nunjuk. Ya udah mas, ini nggak apa-apa. Sini. Surah Al-Qadar. Masya Allah. Jangan dikirain bisa mati. Jangan dikirain. Man rabbuka. Itu mah pertanyaan malaikat munkar nakir ya. Mak, rumah di mana? Namanya siapa Pak? Janda apa masih punya laki? Oh, udah 25 tahun, janda. Punya nomor handphone Pak? Lanjut, saya pulang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min ahli kitabi wal muslim. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Buka rekening besok. Udah mau tadi hakam. Masya Allah. Boleh Pak sini nih. Saya begini Pak sini. Sini Pak. Sini. Ini saya banyak Pak jadi pegang di sini.
Itu buat beli garam setahun mah. Saya jamin darah tinggi. Makanya garam mulut ya Pak. Kalau emaknya aja bisa baca Quran, apalagi cucunya. Maka Allah jawab, turun surah Al-Qadar, permohonan Nabi dijadikan asbabun nuzul. Kapan Nuzul Al-Qadar, Lailatul Qadar datang di bulan Ramadan? Tidak ada di selain Ramadan. Maka Ramadan ini kado istimewa buat kita. Kalau satu malam aja khairun min alfi syahrin, apalagi kalau 29 malam, apalagi kalau sekian tahun kita beribadah di bulan Ramadan ketemu dengan Lailatul Qadar, maka insya Allah ganjaran pahala kita banyak. Amin ya Rabbal. Semoga panjang umur semuanya. Semoga Allah kirimkan rezeki yang banyak, yang halal dan berkah. Semoga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak-anak cucu kita biarin gak ada bapaknya, biarin gak ada emaknya, yatim piatu, tapi dia masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan generasi yang terbaik. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini jatah anak-anak, emak-emak gak usah ke saya aja. Alhamdulillah, snacknya sudah dibagi, tandanya sebentar lagi datang waktu sholat maghrib. Kesimpulan dari ceramah saya, tidak ada bulan yang istimewa yang setiap satu ibadah satu malam Allah lipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan. Kalau lebih baik dari 1000 bulan berarti bisa jadi 2000 bulan Allah kasih nilai. Bisa jadi lebih dari itu, terserah Allah. Ketika Allah memberikan hadiah kepada kita, mudah-mudahan kita termotivasi untuk menyambut Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.